Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, para jamaah yang mendekati akan makan takjil pada hari ini, mudah-mudahan siam kita pada hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja setelah kita mendapat rahmah, mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dari mungkin kita bekerja, mencari rezeki, kita memecahkan masalah, kita bantu orang lain dan seterusnya yang umumnya menuju untuk amal soleh. Mudah-mudahan sore ini kita masuk ketika maghrib, kita menikmati takjil, di samping kita juga menunaikan tugas siam, juga mendapat kenikmatan yang lain, insya Allah. Pada kesempatan ini saya akan ngambil tema ya, atau mengajukan tema perut dan seksualitas itu kenikmatan yang melekat pada tubuh. Seperti saya singgung beberapa waktu yang lalu, itu yang namanya siam itu ada kekhususannya. Sering orang bilang di masyarakat itu miripkan ya, namanya siam itu sama dengan apa sebutan dalam sehari-hari itu tapa brata. Kalau orang Jawa bilang topo broto dan seterusnya. Sebenarnya jauh sekali. Kalau siam itu adalah dalam bahasa Arab soma yasumu siaman wa sauman, itu artinya apa? Kalau siam itu dalam Al-Quran dan diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah, itu ialah orang yang menahan perut dan seksnya itu. Seperti dulu sudah kita singgung bahwa perut itu simbol ekonomi, sedangkan seksualitas itu adalah simbol hedonisme atau kenikmatan itu. Tapi tambah satu lagi ya, istilahnya sauman, itu dalam surah Maryam disebut sauman itu adalah menahan mulut. Jadi omong yang tidak berguna, omong yang penuh kepalsuan, omong penuh dengan kebohongan, janji yang tidak ditepati dan seterusnya, itu hendaknya dihindari, ditahan. Itu namanya sauman. Jadi sekali lagi, kalau siam itu menahan perut dan seks itu pada intinya, kemudian kalau sauman menahan mulut. Jadi kalau tiga hal ini, yakni perut, seks dan mulut itu dijaga, insya Allah luar biasa seperti itu. Persoalannya apa? Persoalannya adalah ada sebuah renungan yang patut kita renungkan betul, yakni bahwa orang itu kalau tambah umur itu ada konsekuensinya, yakni tambah wawasan, tentu saja dengan ilmu pengetahuan, dan juga tambah kepentingan. Jadi orang itu makin tambah umur, itu tambah wawasannya karena ilmu pengetahuannya, kemudian tambah kepentingan. Inilah yang mengganggu pada kesucian manusia. Bayi lahir itu umurnya masih pendek, wawasannya tidak ada, kepentingannya tentu saja sangat kecil. Tapi tambah umur dia, ada remaja, kemudian remaja agak dewasa, tua, apalagi sudah begitu rupa usianya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah wawasannya luas, ilmunya tadi luas tentu saja, kemudian kepentingannya luas. Wawasan yang luas dan ilmu ini tidak menjamin kesucian seseorang. Inilah yang sebabnya maka siam itu dalam rangka untuk menjamin atau katakanlah menjaga dari kesucian kita itu. Dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa manusia itu sebetulnya bukan makhluk lahir, bukan makhluk ketubuhan, tapi adalah makhluk rohani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman,
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian itu kufur pada Allah sedangkan kamu itu semua hakikatnya mati. Hakikat mati, setelah itu dihidupkan. Setelah dihidupkan dimatikan lagi, kemudian dihidupkan kembali, akhirnya wa ilaihi turja'un, kalian akan dikembalikan kepada Tuhan. Artinya kita itu berangkat dari kesucian. Mestinya kita kembali pada kesucian. Kita itu dari Allah, diciptakan Allah, kembali kepada Allah. Dari suci ke suci. Sedangkan gangguan yang terbesar itu ialah antara lain sudah saya katakan tadi, yakni tambah umur, itu tambah wawasannya, tambah keinginan-keinginannya atau kepentingannya. Itulah yang mengotori kita. Dari sekian banyak hal yang menakutkan itu sebetulnya para jamaah sekalian, itu ialah kalau kita itu tidak bisa mendistansasi atau menjarai tentang semua kepentingan itu. Kalau membuat jarak itu, kepentingan itu tidak ada, katakanlah kita itu sangat melekat pada kepentingan kita yang didukung oleh ilmu itu akan terjadi apa yang disebut dengan ketamaan. Tama ini luar biasa. Para filosof, para pemikir dan seluruhnya itu semua sepakat tidak ada sifat tama itu yang produktif, mesti kontraproduktif. Tidak ada orang siapapun, ya, filosof barat, filosof timur sama aja. Kalau yang namanya tamak itu tidak ada yang mengatakan itu positif, mesti destruktif, aja yang merusak. Nah, oleh karena itu dengan istilah Islam adalah asyam, yakni menahan diri, itu berarti distansi, memberi jarak atau membuat jarak tepatnya antara seseorang dengan kenikmatan-kenikmatan tadi karena tambahnya umur itu. Nah, inilah catatan yang terpenting buat kita ialah jangan sampai ada ketamaan yang menjadi-jadi. Orang itu makin hari makin batas usianya makin dekat dan jatah umurnya makin habis. Kalau jatah umurnya makin habis, maka tidak ada alasan untuk menyia-nyiakan itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini marilah nanti kesucian bulan Ramadan ini kita tangkap untuk mempertinggi kesucian kita. Jangan sampai justru dengan ini hanya sekedar diberikan alat atau dijadikan alat yang sifatnya formalitas. Betul-betul kita hayati. Kalau itu insya Allah tujuan kita beribadah kepada Allah mendapat makna yang sebesar-besarnya. Demikianlah kira-kira apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun ini hanya sebatas waktu yang sangat pendek, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kealpaan dan kekhilafan apa yang saya katakan, tetapi insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.